Ya, selamat malam Jebret Tim. Hari ini gue bahagia malam ini karena gue siaran sama Nesa, si paling paham, paling pede AC Milannya bakal menang lawan Chelsea. Tapi ternyata lawan Chelsea yang belum kembali ke performa terbaiknya justru malah dibantai. Ini mulai muncul hashtag-hashtag dan juga komentar-komentar dari para fans Juventus. Apakah menjadi badut Eropa selanjutnya? Kita lihat nanti, tanya sama Nesa. Apalagi sehari sebelumnya Inter juga menang melawanin Barcelona. Gimana Nes? Gue bukan si paling paham ya, tapi si paling mendoakan. Kan lagian kalau kalah digede-gedein kan kemarin gue juga udah bilang sama Aldi, emang Milan lagi pincang. Berarti kipernya aja pakai kiper pengganti kan. Iya sih, soalnya kalau kalah digede-gedein dia sayang sama Erot gak sih? Kan kayak beda ya. Bahaya nih. Makanya tapping bukan live ya. Kita kasih lah biar Pak Panji ini ya bahagia ya. Sekarang Panji ini untung freelance, jadi ini bisa tiap hari jagain Panji Junior. Alhamdulillah. Tapi jadi ini ya, family man. Family man, untung gak dibilang jadi miskin gitu. Gak ada. Tapi gue denger-denger semenjak lo jadi freelance kesabaran makin meningkat. Agak tipis, karena setiap hari harus mikirin duit datang dari mana gitu kan ya. Nggak dapat tiap bulan tanggal 25. Tapi yang jelas tadi Nes, gue bahagia karena lihat anak kasus Simone Inzaghi yang kemarin sempat diragukan, bahkan diprediksi bakal dibantai lawan Barcelona, ternyata bisa menang. Apalagi ini sebagai kayak keajaiban nomor 8 gitu ya, karena kan udah 7 keajaiban dunia. Iya. Ini keajaiban nomor 8. Tembok Cina maksudnya. Nah, tembok ini Cina. tembok Intel karena dimiliki sama konsorsium Cina. Bisa. Gitu nih. Tapi kalau keajaiban nomor 9 ya pasti GeForce. Pasti. Pasti otomotif harus punya Indonesia. Bisa ini udah aja. tersedia loh di seluruh e-commerce kesayangan kalian ya Jebretin. Silakan kalian cek aja. Jangan lupa juga follow Instagramnya di sini di GeForce_ID. Gila jokesnya Abrar agak-agak gimana gitu ya, mau masuk ini nggak apa-apa, yang penting masuk. Tapi karena hari Jumat, artinya udah siapin weekend menuju tim-tim Liga Eropa, Liga Top Eropa, dan siap Erling Haaland yang siap mencetak gol lagi ke lawan selanjutnya. Kita lihat apakah akan menjadi pangsa-pangsa berikutnya. Kita lihat karena Manchester City ini sepertinya mulai banyak daya tarik baru, menambah fans, karena fansnya sekarang bukan lagi pengen lihat Manchester City, tapi pengen lihat Erling Haaland bisa jebolin gawangnya siapa lagi tuh. Betul. Dan kita juga udah kedatangan dua pandit kita hari ini yang merupakan mendukung not so big match di akhir pekan ini. Ya. Ada Liverpool dan juga Arsenal yang bakal nggak tahu ya bisa diprediksi apa enggak sebenarnya. Ya. Setelah dua-duanya juga bisa mengatasi ujian di Eropa yang beda kelas. Sebelum masuk ke not so big match, kalau tadi kata Nesa ya, bukan kata gua. Serang aja Nesa, kalau gua mah big match ini. Sedikit kita bahas juga yang survive di UCL, ada City, Madrid yang menang, itu biasa. Tapi kalau Chelsea ngelipet Milan, ini perlu dibahas banget, karena ini wujud penghormatan kepada Nesa yang kemarin sempat bangga banget di Serie A. Kita lihat ternyata dia mirip-mirip Inter juga di zaman Conte, begitu jaya di Serie A, tapi di Eropa gitu-gitu doang. Tapi ini masih panjang perjalanan, masih ada 3 pertandingan lagi, 3 gol Chelsea yang bahkan belum dalam performa terbaiknya. Ini bahkan kemenangan Chelsea pertama di Liga Eropa, di Liga Champions. Ada pemain-pemain Milan yang juga mungkin underperform. Tapi kalau lo melihat kemarin kemenangan Chelsea, apakah memang Chelsea yang main bagus, apa Milan yang memang underperform banget, Mas Aryo? Milan underperform banget sih. Underperform banget. Tapi Chelsea juga harus diakui oke juga mainnya. Maksudnya kan ketika prediksi gue juga berharap Milan bisa berbuat banyak lah. Ya, walaupun memang secara rekor kan kita udah bilang ya, datang 20 kali ke Inggris, cuman sekali Milan tuh bisa menang. Cuman gue ngeliat trennya Milan membaik, Chelsea juga masih setengah-setengah gitu strateginya, tapi ternyata Milan nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya mungkin babak pertama doang ada beberapa peluang dari Leao, Dekeltar juga sempat, tapi setelahnya betul-betul Chelsea dominasi permainan ya. Milan sama sekali, orang-orang yang gue harapkan bisa berbuat banyak, salah satunya Tonali juga bisa dibilang hancur. Intercept jarang dia bikin, tackle juga cuman bisa dapat 1. Aspek dari seorang gelandang bertahan sama sekali nggak ditunjukin oleh Tonali yang gue justru di awal musim ini gue bilang nih pemain udah semakin matang, semakin bagus kerjasama sama Benasir, tapi kok di partai kemarin sama sekali nggak kelihatan. Terus kita mundur ke belakang, Des juga, ini juga main jelek banget. Ada sentuhan dia cuma 40-an gitu untuk seorang wingback. Biasanya kan 80-90 sentuhan dalam sebuah permainan. Percaya proses nggak dia tuh dia? Nah itu Bes. Sorry, salah. Iya. Salah woy, salah. Itu Bang Des. Itu Tapi kan kalau kita lihat sebelum kita ngebahas Des, Mas, kalau 2 golnya kan yang kita lihat dari sisi kiri, justru sisinya si Kalulu dan siapa tadi back kirinya si Torre itu ya? Siapa namanya? Iya kan, Balo Torre. Ya semuanya lah, satu sistemnya Milan nggak berjalan, dan itu Pioli juga udah betul-betul
malu ya, dia bilang, aduh tim gue main kayak gini banget ya. Terus ya De Ketelaere juga tampil buruk banget gitu. Bahkan untuk next match mungkin gue nggak akan mempercayai dia. Mungkin Brahim Diaz yang lebih cocok untuk main. Sudah teruji bermusim-musim walaupun jarang sebagai starter, tapi kalau dimainin juga cukup baik gitu. Sementara De Ketelaere sama sekali belum mencetak gol di musim ini. Kontribusi dia, asisnya juga tidak sebanyak yang biasa dia lakukan musim kemarin. Di musim kemarin dia bisa cetak 18 gol, sekarang sama sekali belum cetak gol. Itu kan suatu bukti bahwa pemain ini kayaknya agak berat juga membawa bandrol 35 juta ya, walaupun 35 ya, tapi untuk Milan itu kan besar ya. Iya, besar. Secara Milan yang biasa minjem pemain, ngeluarin 35 untuk seorang pemain. Apalagi itu Barcelona nuduh Inter bayar wasit, orang bayar gaji aja dipotong-potong gitu kan, ACRB 60% gitu kan. Iya, jadi the whole system sama sekali nggak berjalan, sehingga kalau dari sisi Milan ya, sehingga Chelsea tampak sangat dominan ya. Tapi kalau ini banyak, mungkin kemarin juga dengar sebelum pertandingan banyak fans Milan yang udah kayak kayak main aman dulu, bilang kalau nggak ada Theo Hernandez, kemudian nggak ada Maignan yang memang berperan penting, dua pemain ini sangat vital. Kalau kita tahu kayak siapa pembuat diskon, Makers itu mungkin di luar itu mungkin dua orang itu tadi paling sangat krusial, yaitu si Theo dan juga Maignan. Menurut lo apakah ini bisa menjadi alasan buat Milan? Ya, di luar hasil menghadapi Napoli, sebenarnya Milan ini kan sedang dalam tren yang lumayan bagus. Betul. Perjalanan mereka baik di Liga maupun di Eropa juga lumayan oke gitu. Namun harus kita akui juga bahwa absennya 1-2 pemain yang dimana pemain itu adalah backbone, itu benar-benar berasa gitu di Milan. Pada akhirnya menghadapi Chelsea yang harapan Milan ada di Leo. Leo berhadapan dengan Reece James yang bermain luar biasa bagus. Bagaimana Reece James di kanan dan Leo di kiri ini benar-benar nggak bisa masuk gitu. Ditambah juga belakangnya Leo, Balotore jadi tidak bisa menyupport juga. Artinya adalah ada sistem yang tadi Mas Rio bilang, bahwa ada sistem yang nggak jalan di Milan saat menghadapi Chelsea. Absen banyak pemain yang dimana merupakan pemain-pemain backbone. Theo Hernandez, Simon Kjaer juga. Ini merupakan pemain-pemain yang di lini belakang mampu membantu build up serangan ke depan. Ini nggak ada saat menghadapi Chelsea kemarin. Pada puncaknya adalah bagaimana lini tengah mereka, Tonali dan juga Benacer tidak mampu meredam serangan dari dari Chelsea, dan akhirnya tidak bisa juga memberikan serangan balik yang at least berarti gitu. Milan menghadapi Chelsea kemarin benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Dari sisi kanan, Dest nggak bisa support juga. Dari sisi kiri, mati juga menghadapi Reece James. Satu-satunya harapan Milan menyerang itu dari tengah padahal. Tapi ya seperti yang dibilang Mas Rio tadi juga, De Ketelaere malam itu nggak bisa benar-benar memaksimalkan peluang yang ada gitu. Padahal satu-satunya harapan Milan adalah lewat tengah, karena di situ lini tengah Chelsea sedang tidak maksimal yang biasa diisi oleh pemain-pemain seperti Kante dan juga Jorginho, ini Kovacic dan juga Loftus-Cheek. Harusnya itu menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh Milan, tapi nggak bisa juga gitu. Artinya adalah sistem ini salah, tapi gua nggak begitu melihat ini sebuah kemunduran yang sangat drastis bagi Milan, karena ya beda gitu saat lu bermain dengan first team yang lu dalam performa yang lumayan bagus, dan juga ada pemain lu yang nggak bisa menjadi come up dengan starting line up. Ini bukan suatu yang masalah saat ini dikabarkan bahwa Theo Hernandez sudah siap nanti menghadapi Juventus di weekend. Ini mungkin menjadi angin segar bagi Milan, di mana nanti di sisi kiri Theo Hernandez bisa menggantikan Balotore yang akhirnya bisa memberikan serangan yang berarti juga, membantu lini pertahanan. Artinya ini kalah Milan memalukan, yes, tapi karena ada alasan bla bla bla, tapi nextnya gue nggak melihat bahwa Milan akan jauh terpuruk ke belakang. Oke, tapi kalau ngomongin soal Milan yang melawan Chelsea, yang tadi gue sempat bilang di awal, ini Chelsea yang masih amburadul, masih dalam tahap renovasi lah, ada Graham Potter kan. Artinya, apakah memang Milan ini ataupun juga tim-tim Italia lainnya kayak Inter mungkin kemarin menangnya juga tipis kan, kita tahu, tapi levelnya memang ya segitu doang gitu, atau memang masih ada waktu untuk tim-tim Italia itu membuktikan level mereka sebenarnya nggak terlalu jauh sama tim-tim Inggris yang di luar Manchester City ya, karena kita tahu Liverpool juga lagi nggak dalam performa terbaiknya, Chelsea juga lagi agak berantakan. MU nggak tahu, nggak ada di Liga Indo ya. Arsenal pun juga nggak ada di Liga Champions. Artinya apakah memang gap-nya sejauh itu, Mas? Atau menurut lo masih sebenarnya nggak segitu jauh di luar Manchester City? Ya kalau quality kemarin dari dua tim ini kita bandingkan Milan dengan Chelsea, ya kelihatan banget jomplang kalau lihat kemarin gitu ya. Cuman kan Milan juga tapi kan yang 4 lainnya bangga, 3 lainnya kan bangga, kan Napoli, Inter dan Juve menang gitu kan. Mereka punya Napoli juga yang tampil bagus. Juve juga udah makin kesini udah makin kelihatan gitu dengan kembalinya beberapa pemain mereka yang cedera, sudah mulai kelihatan gitu. Dan gue rasa semakin ke belakang makin bagus juga performa Juve dengan nanti kembalinya Pogba juga. Di Maria juga udah bisa kemarin main udah bagus banget mainnya kemarin. Jadi enggak, Di Maria masih dalam hukuman. Iya, yang untuk lawan Milan nanti masih hukuman karena dia 2 pertandingan kan. Dia lawan Empoli ya kalau nggak salah dia. Iya, kartu merah. Kemarin dia udah nggak main.
ketika Juve menang, terus kali ini dia harus absen lagi karena dua pertandingan dia absen. Cuman kan untuk course of the season kan mereka akhirnya bisa kembali memainkan pemain-pemain ini. Dan gua rasa kedepannya Juve jauh akan lebih membaik dibandingkan yang kemarin yang mereka dapatkan gitu. Dan kalau kalian lihat Juve, ngelihat Napoli yang luar biasa kalau kita puji di hari Rabu kemarin, itu kan memang mereka punya potensi untuk tetap berbicara banyak gitu di Eropa, terutama dengan Napoli ya, yang gue lihat stabil tidak hanya di Eropa yang mereka 9 poin, tapi juga di Serie A mereka juga tampil konsisten sepanjang musim. Artinya gapnya juga nggak terlalu jauh kalau kita bandingkan tadi ada Juve dan juga ada Napoli. Sementara di Inggris tadi Panji bilang ya Liverpool juga masih setengah-setengah gitu kan, masih belum betul-betul menemukan performa terbaik. Bahkan kepedean gue juga agak sedikit terkikis gitu dengan walaupun sudah mulai dapat kemenangan, cuman dengan materi yang itu aja, apakah Liverpool masih bisa berbicara banyak di Eropa, itu juga masih tanda. Tapi artinya lo optimis gak musim ini tim-tim Italia ini, walaupun kayak kita tahu Milan menjadi juaranya, 3 tahun lalu kan Inter jadi juara, ternyata nggak bisa berbuat banyak kan di Liga Champions. Milan pun juga tahun lalu sebenarnya bisa menjadi juara di Serie A, tapi di Liga Champions pun juga nggak bisa berbuat banyak. Artinya apakah musim ini lo optimis dari tim-tim Italia ini ada yang bisa berbuat banyak di Liga Champions sampai fase ke knockout? Kalau sekedar fase knockout sih, gue rasa bisa, ya? Juve masih bisa ya, walaupun ada Benfica berat juga, tapi gue tetap lihat Juve punya peluang untuk lolos. Lalu faktor grupnya lebih ringan ya, oke. Dan Napoli gue lihat juga cukup punya peluang untuk sekedar lolos dari fase grup. Lalu Inter juga Inter Barcelona ya tergantung nanti partai di Camp Nou-nya seperti apa. Kalau mereka bisa mencuri 1 poin aja dari Barcelona, peluang Inter jelas ada di situ. Sementara Milan kan juga di grupnya kan juga masih ketat kan. Betul. Bahkan Salzburg bisa ngalahin Dinamo. Artinya kan masih tipis banget poinnya, sehingga kan untuk Milan paling tidak 3 tim dari Italia bisa melangkah ke fase grup. Cuman sejauh apa langkah mereka di fase grup nanti di fase knockout. Di fase knockout nanti itu yang akan menjadi pertanyaan. Gimana nih? Akankah berbeda dibandingkan tahun-tahun lalu ketika Inter menjadi juara di liganya tapi melempem di Champions, begitu juga Milan? Lo akan melihat akan ada perbedaan nggak? Ini yang menarik dari Serie A, bagaimana saat ada satu tim yang bagus, rata-rata semua timnya juga bagus gitu. Dan di saat ada satu tim yang jelek, satu Serie A juga kayaknya ikutan jelek. Dan ini saat ini Italia sedang bukan dalam performa terbaiknya satu liganya gitu. Kita lihatlah di liga kurang bagus apa Inter gitu kan, kurang bagus apa juga Milan. Tapi saat berbicara soal Eropa, kita seperti berbicara soal dimensi yang lain. Walaupun gitu. Inter sekarang udah peringkat 8 ya, berapa ya? Makanya lagi berapa maksudnya? Iya, makanya itulah yang gue bilang bahwa Serie A saat musim ini bukan dalam performa terbaiknya gitu. Bukan berarti tidak akan baik lagi. Cuman saat ini gue nggak melihat bahwa tim-tim Serie A bisa berbicara banyak di Eropa. Oke, sekarang kita pindah dari Chelsea nih, Es. Iya benar. Kalau Milan kalah dikulitin nggak apa-apa lah. Kita ceburin aja sekalian ya. Oke, akhirnya Milan balik lagi ke Italia ya setelah kemarin kalah dan jadi peringkat 3 di grupnya. Bentar, tapi gue bahas dulu soal Chelsea. Ya, Ini kan Chelsea begitu di bawah Graham Potter belum terlalu banyak pertandingan, tapi so far dia bisa kemarin ada kemenangan juga, mulai back on track di Premier League, kemudian juga bisa menang meyakinkan lawan AC Milan. Apakah dari gaya permainan, dari stylenya sudah ketemu nih, atau memang masih membutuhkan waktu lebih lama? Menurut kalian gimana? Aldi dulu deh. Menurut gua kita sama-sama tahu lah kualitas seorang Graham Potter seperti apa gitu, dan dia tentu belum mendapatkan pemain yang sesuai dengan gaya permainan dia gitu kan. Dia belum mendapatkan window transfer juga. Dan dia mendapatkan pemain limpahan dari Thomas Tuchel juga. Dan kita lihat dengan materi yang ada, dia bisa membuat sebuah sistem yang baru, 4-4-2 di Chelsea, udah lama banget nggak dipakai ini formasi di Chelsea, dan nampaknya dengan pemain seperti Loftus-Cheek, Kovacic, ini bisa membuat sebuah dimensi lagi yang baru di lini tengah Chelsea. Bagaimana kita lihat Reece James yang di awal musim bahwa dipastikan nggak akan dibawa ke Qatar oleh Southgate, tapi beberapa game terakhir termasuk menghadapi Milan kemarin nampak seperti seorang pemain yang baru gitu, bisa bangkit. Malah jadi kontender terdepan. Kontender terdepan juga sekarang saat ini. Karena TAA defense lagi berantakan. Iya gitu. Kita bahas Walker sama kita bahas Trippier sama TAA kemarin kan, saat ini mungkin Reece James juga menjadi kontender terdepan gitu. Artinya pendekatan permainan, pendekatan dengan pemain, bagaimana datangnya Aubameyang di depan. Gue lihat Chelsea yang sekarang ini walaupun belum maksimal, kita lihat saat Graham Potter mendapatkan pemain yang dia inginkan, gue sangat amat optimis dengan Chelsea di beberapa waktu ke depan. Tapi kalau musim ini untuk 4 besar masih harus wajib nggak menurut Mas Ari, atau butuh waktu tetap? Dengan sekarang bagaimana Arsenal lagi tangguh, City udah pasti kayaknya masuk di 4 besar, Liverpool dan juga Tottenham gitu. Kan kita lihat 3 pertandingan ya. 3 pertandingan pertama imbang ya lawan Salzburg ya. Mereka imbang.
Kalah lawan Salzburg Chelsea. Sama. Sorry, Dinamo. kalah sama Dinamo ya benar. Iya, Dinamo kan masih si Tuchel kan. Iya. Maksudnya Masih pertandingan pertamanya si Potter itu kan 1-1. Lalu pertandingan kedua mereka menang dengan skor 2-1. Ya. Pertandingan ketiga mereka kemarin lawan Milan menang 3-0. Di 3 pertandingan itu 3 formasi yang berbeda ya. Iya. Yang pertama 3-5-2, Sterling jadi wingback di kiri. Lalu 4-4-2 ya. 4-2-2-2 bahkan Ya, kayak gayanya Leipzig yang biasa main 4-2-2-2. Kayak Nagelsmann. Bisa jadi 4-4-2 lah. Dan terakhir 3-4-3 ya, balik lagi dengan 3-4-3. Kemarin, ya. Artinya kan dia bisa mencoba dalam waktu yang cukup singkat, dia bisa mencoba berbagai permutasi formasi yang dia Dan mainkan. hasilnya so far bagus gitu Hasilnya ya. Masih bagus. progresnya tuh Progresnya kelihatan, dan beberapa pemain yang tadinya mungkin kita anggap Loftus-Cheek apa sih di bawah Tuchel kok mainnya nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi di sini ternyata dia menjadi pemain yang cukup penting perannya gitu. Ketika nggak ada Kante, ternyata dia bisa tampil bagus juga bersama Kovacic. Dari sisi posisi pun gue lihat beberapa pemain yang dia coba perpindahan posisi dari Havertz di depan, Mason Mount juga begitu gerakannya begitu eksplosif ke segala macam area. Lalu Sterling juga bermain cukup bagus dengan segitiga di sisi kiri lapangan. Kadang-kadang dia juga masuk dari tengah. Jadi beberapa formasi dan strategi yang diterapkan Potter itu menunjukkan kemajuan yang sudah terlihat. Memang melawan tim yang sama di Premier League kan belum teruji ya. Iya. Jadi di situ nanti yang jadi ujian besarnya. Cuma paling tidak dari 3 pertandingan ini, gue melihat hal yang cukup positif bagi Potter yang di awal gue pikir dari strategi dia bisa mungkin banyak mengeluarkan strategi, tapi apakah dia bisa megang ruang ganti? Ternyata para pemain mengatakan bahwa ruang gantinya kok sekarang berbeda gitu ya dengan masuknya Graham Potter. tapi kan itu biasanya angin-angin segar di awal gitu Mas. Nanti begitu mulai ada masalah kalah mulai itu dibilang. Cuman kan kalau kita lihat Tuchel kan sebetulnya dia mencoba untuk beberapa formasi juga dia coba gitu. Cuman masalahnya kan ruang ganti yang terakhir menjadi masalah bagi Tuchel. Yang gua anggap seorang Potter yang dari sisi usia masih ini, dari sisi tim yang dia latih juga belum ada yang CV-nya berkualitas, bagus ya. tapi kok dia bisa dengan cepat memegang ruang ganti dengan para pemain yang sama. Masuknya Aubameyang ternyata bisa membuat sebuah angin segar di mana dia bisa memunculkan senyum lagi. Pundit-pundit Inggris mengatakan bahwa kita udah jarang lihat si Aubameyang tampil ketika awal-awal di Arsenal dengan senyuman yang lebar, dengan begitu banyak gol yang dia ciptakan. Di sini dia bisa menemukan kembali seiring dengan jumlah gol yang dia ciptakan dalam 2 pertandingan terakhir dia bisa mencetak 2 gol. Artinya kan progresnya sudah mulai terlihat, dan beberapa pergantian pemain dan pergantian formasi yang dia praktikkan, gue juga melihat Chelsea punya peluang untuk paling tidak tetap berada di 4 besar. Mereka tidak kehilangan posisi 4 besarnya, sehingga ketika kedepannya mereka akan tampil tetap di Liga Champion, dari sisi financial mereka tidak terlihat. Gimana dengan kemungkinan masuk 4 besar dengan adanya Arsenal, City, kemudian ada Liverpool juga, ada Tottenham Hotspur yang juga lagi ngebut-ngebut di musim kedua. Conte, menurut lo apakah Chelsea masih ada di posisi situ? Tottenham nggak mungkin masuk 4 besar. Gue lupa nanya fans Arsenal ya. Oke, itu satu. Lupa bajunya. City pasti City pasti gue yakin. juara 50% udah di tangan lah. 80. Ya, gue juga yakin sih itu. Ya kan? Liverpool somehow gue yakin bakal merangsek akan ke naik lagi atas. kayak tahun lalu. United pun sama, gue yakin masih bakal pelan-pelan merangsek ke atas. Tinggal kapan waktu nunggu Arsenal kegoyang dari City, tinggal nunggu waktu. Chelsea pun demikian, kapan waktu dia bakal ke atas. Kalau malah pesimis sama Arsenal yang lagi bagus sih bukannya? Gue bukan. Tapi kalau 4 besar maksudnya masih Dia lagi bisa enjoy ya? the moment Gue aja. bukan pesimis ya. Yang kita bicarakan sekarang City-nya gitu. Oh iya. City kan tinggal nunggu waktu Tinggal kapan. nunggu Ya waktu. secara di atas kertas yang paling layak juara ya Pasti, City dong itu gitu pasti. kan. Tinggal 3 tiket rebutan nih berarti ya? Iya gitu. Cuman kalau gue bilang bahwa apakah Chelsea paling layak dibandingkan Tottenham, ya gue sih lebih memegang Chelsea ya karena somehow Kalau Chelsea sama Arsenal? Arsenal. Oh kan, berarti kan artinya Arsenal masih punya chance untuk lebih besar kan? Iya, Lebih betul, besar betul. kan? Ya kalaupun ditanya sekarang ya City, Arsenal, Liverpool dan juga Chelsea. Oke. Mas, Liverpool gue ragu gue kalau Liverpool gue lihat apa ya, udah berapa musim terakhir, terutama di musim ketika tidak ada penambahan pemain gitu, tidak ada perubahan signifikan dalam sisi komposisi tim. Yang lo mainkan itu aja, pergantiannya mungkin cuma Luis Diaz ya yang ada di sisi kiri. Paling Jota sekarang ya. Kehilangan Mane, mungkin perubahan yang terbesarnya ya cuma itu. Cuman kan sulit gitu loh ketika lo terus berusaha memainkan tim yang sama dibandingkan dengan City lah. City bisa berkibar terus kan, rotasinya dan jual beli pemainnya kan cukup signifikan gitu, City cukup jelas. banyak, sehingga dia bisa maintain
stability mereka di level teratas. Tapi tahan dulu Mas, karena kita nanti akan ngomongin lebih lanjut lebih banyak tentang Liverpool dan juga Arsenal, tapi kita balik lagi ke weekend yang akan big match yang berlanjut di Betul, di weekend ini. Italia akan ada AC Milan yang bersiap-siap bertemu dengan Juventus di San Siro nanti. Setelah, ya gue tahu sih memang Juve nggak bagus-bagus sama, tapi Milan kan abis sakit ya baru kalah dari Chelsea. Menurut Mas Aryo nggak akan jadi kekalahan beruntun 2 kalinya Milan kan di minggu ini Mas? Di kandang Milan ya. Iya. Ya, mungkin satu-satunya harapan Milan ya mereka tampil di kandang sendiri ya. Cuman kalau dari sisi track, gue kok melihat Juventus sudah mulai menemukan performanya ya. Paling tidak, gue ngelihat gimana reaksi dari Allegri ketika mereka menang kemarin 3-1 lawan tim yang bisa dikatakan kualitasnya jauh di bawah mereka. Tapi di 15 menit terakhir mereka agak kesulitan juga gitu. Si Allegri marah ketika timnya, lu nggak usah bermain cantik deh, lu nggak usah mencoba itu, biarin Di Maria aja seorang diri yang bermain cantik. Lu di posisi lo masing-masing udah ngerjain tugas lo masing-masing. Bahkan Allegri sepragmatis itu untuk bisa mempertahankan kemenangan Juventus, untuk bisa membuat Juventus tidak neko-neko tapi mendapatkan 3 poin daripada dia bermain mencoba berkreasi tapi jeopardizing the hasil yang sudah di depan mata. Jadi kombinasi antara pragmatisme Allegri yang kita lihat di beberapa musim dia sukses bersama Juventus itu sudah mulai terlihat. Lalu baliknya Milik ya terutama di lini depan itu juga suatu harapan besar bagi Juventus yang menurut gua di beberapa pertandingan ketika Vlahovic tampil bersama Milik itu udah nyetel banget gitu. Berapa kali Milik mencoba tembakan dari luar. Dia pemain yang bisa dikatakan cukup berani untuk memecah kebuntuan dengan melakukan tembakan-tembakan dari luar. Sementara kan selama ini kan mereka mencoba untuk terus melakukan crossing tapi tanpa hasil, tapi tidak mencoba untuk melakukan sebuah upaya untuk melakukan sesuatu dari tengah. Nah, ini kehadiran Milik itu membuat Juventus punya opsi lain, sehingga dari sisi positif bagaimana mereka akan bertemu Milan, gue melihat Juventus punya kans dari sisi track dan hal yang lebih positif yang ada di Juventus. Gue intermezzo ya, kalau ngomongin soal Juventus gue pengen sedikit ketawa karena gue ingat waktu bicara kita 2 minggu lalu ya sama Hanif ya, ngomongin soal Bastoni sama Gatti. Ini Gatti main baru 2-3 kali, udah gitu yang salah satunya kalah sama Monza ketika dia jadi starting lineup. Jadi bagusnya di mana Gatti ini? Kalau potensial masuk akal, tapi kalau pemain bagus kayaknya enggak. Nah, baik lagi kalau soal Juventus ketika dia sudah mungkin kembali akan main kali. Ya, makanya kan. Paling Bonucci, Bremer. Makanya gue nggak ngerti kenapa Hanif bisa melabeli seorang pemain bagus ketika dia nggak pernah main dan dia baru mulai debutnya mungkin baru berapa kali gitu bisa dibilang bagus tuh gimana? Nah kalau lo ngeliat Juventus sekarang tadi kalau Mas Aryo bilang back on track dan juga sekarang sudah kembali menemukan kepragmatisannya, udah nggak perlu main cantik yang penting hasilnya. Tapi kita lihat nanti lawan Milan kemungkinan nggak ada Di Maria, udah pasti nggak ada Di Maria. Kemudian ini kemarin kita lihat Di Maria menjadi ya orkestranya lah, apa menjadi dirigennya untuk permainan Juventus kemarin di Liga Champions. Menurut lo berpengaruh besar nggak? Gua nggak begitu melihat bahwa Juventus akan bangkit dalam waktu dekat-dekat ini. Artinya kita lihat bahwa Juventus sangat amat rely on Di Maria gitu. Bagaimana bulan September menjadi rekor terburuk Juve dalam beberapa tahun terakhir. Kalau nggak salah nggak pernah menang selama 1 bulan Juventus selama September kemarin. Dan iya, bagaimana dia saat ada Di Maria dan tanpa ada Di Maria, lawan Maccabi Haifa aja dia nampak sedikit kesulitan. Harus orang Di Maria hat-trick assist untuk menyuplai lini depan. Artinya adalah bahwa tim ini tidak begitu dalam kondisi ideal gitu, dan gue nggak melihat bahwa komposisi tim ini lebih sehat dibandingkan AC Milan saat ini gitu. Dan bagaimana juga sebuah Allegri seperti Mas Heru bilang tadi bahwa begitu mengorbankan permainan yang dibilang indah atau permainan yang lebih positif hanya untuk mengamankan 3 angka. Artinya adalah ini tim nggak punya banyak pilihan skema permainan gitu. Yang penting hanya untuk mengamankan sebuah poin gitu. Artinya bahwa tim ini masih banyak yang harus dibenahi gitu. Benar waktu Bang Bes di sini juga ngobrol bahwa dari segi manajemen, dari segi pelatih ini harus segera diperbaiki, mungkin diganti juga, karena gue nggak melihat Juventus akan jauh lebih baik dibanding saat dilatih oleh Allegri, karena dari segi permainan dan juga dengan materi yang ada harusnya Juve bisa jauh lebih baik. Dan bagaimana mereka terlalu rely on Di Maria, sebenarnya ini juga menjadi dilema. Saat dia dimainkan week in week out, ya yang terjadi adalah cedera gitu kan. Dan juga lagi ya. Karena dia nggak muda lagi juga, dan harusnya ada pemain-pemain yang mampu menggantikan peran Di Maria dan menjadi seorang supplier lini depan juga. Praktis nanti menghadapi Milan ya beban akan ada di Vlahovic untuk menjadi penggedor. Masalahnya siapa yang bakal supply Vlahovic Nah gitu. itu kreativitas itu tengah di masalahnya kira-kira siapa yang akan menang nanti? Milan. Gue Milan. Mas Aryo, karena musim lalu kan sama-sama gantian ya, seri-seri di kandang maupun tandang, kemudian di musim lalunya saling mengalahkan gitu kan. Sekarang musim ini
di musim ini, aduh, Milan kemarin pukulan berat juga ya. Mereka Napoli. Iya, kalau bukan yang lawan di Liga Champions, pakai lawan Chelsea. Kalau mereka bisa langsung regroup, mereka bisa langsung, ya ada kan sebagai Milan untuk menang. Cuman kalau gue lihat kok lebih ke arah Juventus sih. Kalau gue melihat. Fans Juventus ya, sorry ya. Oh iya. Salah nggak gue. Kagak nggak pernah ini. Objektif. Tapi Tapi tadi sebenarnya poin Mas Aryo benar karena keuntungan ini bermain di San Siro. Iya. Itu kan mencoba dimanfaatkan oleh Walaupun tadi Mas Aryo sempat memberikan argumen, sekarang udah mulai kelihatan ya gayanya Allegri yang memang pragmatisnya dan juga kelihatan udah mulai steady Ya, walaupun maksudnya kalau nanti bicaranya ini jangka panjang nggak mungkin ya. Nanti si Chiesa udah bisa balik lagi, Iya. udah bisa balik lagi. Iya. Itu makin banyak opsi Iya. sehingga gue cukup yakin dengan Iya. Juventus kesananya. Makanya gue bilang kan dalam dekat walaupun waktu ya ini gue kita belum lihat yakin. nggak ada di Maria akan seberpengaruh apa ya. Ya. Oke, kita pindah kemana Nes? Ada apa lagi Nes? Ke City. City sekarang nih ya. dong. Kita kalau nggak bahas City nggak lengkap karena ini City ngebahas apa nih ya? Perbedaan formasi di mana kayaknya Pep begitu punya banyak formasi dengan sekarang main-main yang ada gitu. Ketika ada Holland, kemudian ada Alvarez juga ketika menggantikan Holland ataupun bisa dimainkan bersama Holland bisa ngegolin juga. Artinya apakah sekarang inilah formasi atau skuad terlengkap walaupun mungkin sebenarnya jumlahnya nggak terlalu banyak ya kalau dari kuantiti main bintangnya nggak terlalu banyak tapi lengkap gitu di semua posisi ada dan semuanya bisa perform. Kalau menurut lu gimana di lihat City sekarang? Itu yang gue suka bahwa poin dari pertanyaan lu adalah bagaimana City sekarang dengan pemain yang ada semuanya mampu deliver gitu. Ya. Bagaimana seorang Gomez di back kiri mampu menjadi pilihan juga saat Cancelo dipindahkan ke kanan karena nanti pun di weekend Cancelo juga akan di kanan karena Walker nggak akan main gitu karena cedera. Ada Sergio Gomez di tengah pun saat ada Rodri dan tidak ada Rodri, Gundogan mampu menjadi seorang pelapis yang bagus juga. Walaupun ya kita nggak tahu nih sekarang kalau ditanya siapa sih 11 line up utamanya City, gue nggak bisa jawab. Pasti ada Holland. Selain Haaland Iya. karena semuanya mampu menjadi pemain inti dan semua juga mampu menjadi pemain cadangan, masih mampu mendeliver juga. Iya. Ini yang menarik dengan City, itulah kenapa gue bilang sebagus-bagusnya gue yakin dengan Arsenal musim ini, dengan City yang saat ini kayak begini, gue lebih layak juga City untuk juara karena dengan kompositas pemain yang ada, dengan komposisi pemain yang ada, dengan pelatih yang seperti Pep, ini tim makin sempurna gitu. Jadi gue lihat bahwa tahun ini baik di Liga maupun di Liga Champions ya tahunnya City juga. Bahkan kalau kita lihat Mahrez kan di awal-awal musim nggak begitu perform ya, sempat digantikan dan sekarang bisa gacor lagi. Ini artinya apa sih sekarang melihat kok competitiveness di City kelihatan jalan banget ketika kemarin pemain-pemain yang nggak workout ternyata sekarang bisa workout lagi ketika dipasang. Lu melihat apa yang berbeda dari musim ini Mas Aryo? Iya. Sebelumnya gue mau garis bawahi ada berapa pemain sih yang sudah dibuang sama Pep? Wah banyak banget. Sepanjang dia Megang banyak itu mah. 44 sih. 44 Wah, pemain aduh, kan. yang Ada datanya. 44 Gua ke pemain. Arsenal. Iya. Semua ya dari era Gel Clichy. Yang pasti dari MU nggak ada ya? Nggak MU nggak ada. Oralov, semualah pemain-pemain yang tadi ya sampai yang dari Aguero. zaman itu ya, Pokoknya iya. semua yang sudah dia buang ada 44. Buat apa? Ya buat jadi seperti sekarang. yang diinginkan Bagaimana gitu setiap musim 4 gelar dalam 5 tahun itu kan suatu prestasi yang gila menurut gua gitu. Bahkan Sir Alex aja nggak bisa kan 4 gelar berturut-turut ya. Paling banyak kan 3 berturut-turut. Sementara ini bisa dilakukan oleh Pep Guardiola dan dia menyadari betul ketika sebuah tim walaupun sepanjang musim dia punya starting 11 yang terbaik, itu yang terjadi pada Liverpool. Tapi ketika di musim berikut itu lo nggak akan bisa perform setinggi seperti di musim sebelumnya. Dan terbukti juga di Liverpool kan mulai terjadi goncangan gitu ya ketika lo masih manfaatin pemain-pemain itu aja, bahkan masih ada Mane juga pada waktu itu. Nah ini kenapa si Pep betul-betul mencoba untuk siapa yang kira-kira sudah nggak bisa gua gas, siapa kira-kira sudah menjadi karung di ruang ganti. Ya udah langsung aja gua ganti pemain baru, gue cepet move on. Nah ini yang makanya kenapa City bisa ada di level ini. Nah balik lagi ke pemilihan pemain, nah ini mungkin pelatih yang paling dibenci oleh manajer-manajer FPL ya, karena nggak jelas ketika lo pasang gue pasang Gundogan, kecuali Haaland doang yang bisa ada ya. Nah lo gue pasang siapapun lah, Bernardo Silva. Ternyata dia nggak main ya karena memang starting 11 dia siapapun yang akan mengisi, bahkan ketika lawan United dia mainin 2 back cadangan, Nathan Ake sama Akanji bukan back utama mereka, tetap aja bisa tampil luar biasa. Jadi memang apa yang dibangun sama Pep dengan keluar masuknya pemain, dengan fokus dari City sendiri yang diakui oleh Pep, gua setiap latihan sama para pemain 20 menit gue cuma minta latihan yang intens itu selama 20 menit.
Tapi selama 20 menit itu tim ini kok bener-bener fokus ya, bener-bener kayaknya rebutan siapa yang nanti bakal jadi starter. Jadi rasa haus oleh Pep itu di dalam sesi latihan itu yang membuat City itu selalu bisa perform di level teratas karena semua ingin membuktikan bahwa gue cocok jadi starter, gue akan jadi starter di pertandingan berikut. Walaupun ujung-ujungnya nggak dipilih sama Pep, tapi ketika mereka masuk menjadi sebagai pemain cadangan, mereka tetap bisa kontribut ketika lawan Dortmund salah satunya tertinggal 1-0 hampir sulit, bisa dikatakan mereka sulit mencetak gol, tapi begitu ada pergantian 2 pemain saja, Bernardo Silva masuk, Phil Foden masuk, berubah bisa mencetak 2 gol. Itu yang kedalaman squad dan juga kedalaman kemampuan Pep untuk membaca setiap kelebihan dari pemainnya masuk sebagai cadangan bisa menjadi pengganti lah. Itulah yang membuat kenapa City week in week out, year in year out selalu bisa berada di level teratas. Ini kan kalau kita tahu mungkin 3 tahun lalu ya kali kalau nggak salah waktu Liverpool juara ada tanda-tanda Pep udah mulai mencabut, udah mulai kayaknya udah jenuh gitu ya. Tapi sekarang kita melihat dia bagaimana kembali membangun dan kembali merebut dari Liverpool gitu dan kembali merebut tata Liga Inggris dari Liverpool. Pokoknya Aldi katanya nggak setuju sama Masario dari tadi. Secara itu nggak setuju? Dari garis wajah. Setuju dia. Ya bukan, maksudnya begini, kalau ya secara tim emang ini tim ya luar biasa gitu. Cuman bagaimana tetap kan dari tahun dari 2-3 tahun lalu pun targetnya emang di Liga Champions gitu kan. Walaupun bagaimana akhirnya puzzle ini baru ketemunya di musim lalu lewat Haaland ya, berarti kan emang ada beberapa momen yang City pun kecolongan gitu. Tahun lalu kecolongan saat menghadapi Madrid gitu. Ada beberapa poin yang istilahnya sebagus-bagusnya City pun masih ada. Oh ya, kalau di Champions gue tetap nggak meragukan mereka juara loh. Hah? Nggak meragukan? Tetap meragukan. Tetap meragukan? Iya. Kenapa? Maksudnya dengan Haaland pun faktor drawing kalau kata. Lu main home and away semua itu bisa terjadi. Tapi kan udah nggak ada gol tandang lagi sekarang kan? Ya tetap, tapi kan lu yang kayak lawan Madrid kemarin bisa slip seperti itu, bisa kebobolan. Ini menarik. Menurut lo nih, apa sih yang membedakan bermain di Liga sama di turnamen kayak Liga Champions yang bikin begitu berubah aura maupun hasil-hasilnya? Main di Liga, lu bikin 1-2 kesalahan lu masih bisa dibayar bisa dibayar di depan. Tapi kalau di Liga Champions apalagi di knockout stage, every detail counts dan benar-benar 1-2 peluang itu benar-benar penting. Bagaimana akhirnya kemarin Inter Barcelona saat ada handsball di menit-menit akhir sangat amat berarti untuk orang protes, Xavi protes karena itu benar-benar matters gitu, sangat penting. Dan bagaimana City menghadapi Madrid tahun lalu itu contoh paling buat gue contoh paling krusial bagaimana City mendominasi jalannya laga, tapi somehow Madrid mampu membunuh lebih baik gitu. Ini yang berbeda di Liga, lu bisa menguasai jalannya laga, lu bisa memberikan tekanan kepada lawan selama 90 menit, itu lu hampir bisa menguasai permainan di atas lapangan. At least lu bisa menguasai pertandingan antar mental. Tapi di Liga Champions ini beda, saat lu mampu bisa kill the game, kayak contohnya terakhir lah MU saat menghadapi Ominoka gitu. Omnia. Nama beach club di Bali itu lah. Nah, itu. Omnia. Bagaimana sebuah perubahan, bagaimana sebuah pergantian pemain ini menjadi sebuah perubahan di atas lapangan. Ini itulah game-game seperti di Liga Champions, Europa League. Perubahan 1-2 itu sangat berarti juga gitu. Artinya lu nggak butuh 90 menit menguasai jalannya laga. Lu nggak perlu 90 menit memberikan 50 passing seperti Barcelona menghadapi Inter lagi kemarin. Crossing yang nggak begitu berkualitas, tapi 1-2 umpan tapi bisa dimanfaatkan. Itulah bedanya di Liga Champions dan di Liga. Lu butuh 1-2 momen and you can kill the moment. That's the matters. Kan kalau tapi di Liga tadi satu kesalahan bisa merubah style, tapi kan di Liga dia bisa winning streak 10. Kenapa di Liga Champions dia 10 menang-menang semua gitu? Ya ketika lu menganggap MU adalah tim terbaik Inggris, berapa kali sih dia juara champion? Ya cuman 3 kali kayaknya. Yang satu tahun 68. Iya kan jauh kan? Iya. Maksudnya kalau lu argue itu, kan United juga tim terbaik Inggris. Ya seperti City juga gitu kan. Liverpool dong kalau di Eropa paling banyak kan. Iya. Maksudnya kan lu bicara tren di era modern ya. Di era modern dan juga di liga yang lo MU setiap banyak. tahun bagus, tapi di Champions-nya lo juga nggak bisa kan, banyak faktor yang mempengaruhi. Ya kalau Justin bilang keuntungan ada faktor luck segala macam, ya memang ada faktor luck juga. Cuman kan luck itu kan nggak melulu kalau lo nggak menciptakan peluang ya lo nggak akan dapet luck gitu kan. Maksudnya lo tetap mendapatkan peluang sehingga lo bisa mendapatkan luck itu. Jadi kalau kita lihat City juga di beberapa musim dengan mereka tampil bagus juga, bisa kalah juga kok sama Monaco, bisa kalah juga kok sama Benfica. Maksudnya mereka bisa kalah dari tim-tim yang
secara kualitas sebetulnya berada di bawah mereka. Jadi bukan jaminan juga sekarang mereka ini ketemu Munchen, ketemu Madrid, PSG juga sekarang juga makin gacor walaupun lini tengahnya berantakan gitu. Cuman ketemu tim-tim yang terutama Munchen sama Madrid ya. Quality wise mereka betul-betul dibangun untuk bisa menjuarai Eropa. Itu masih sulit kalau buat Berarti menurut lo ada celah dong, tetap ada cacatan untuk Pep Guardiola. Mungkin orang bilang overthinking, kemudian terlalu perfeksionis dengan gaya mainnya. Menurut lo ini yang menjadi satu celah untuk Pep Guardiola ketika main di Liga Champions? Mungkin yang bisa kita tarik adalah karena dia nggak punya 11 yang pakem. Dia mungkin jadi nggak tahu nih harus memainkan pemain seperti apa di momen seperti apa gitu. Beda sama Liverpool saat menjuarai Liga Champions, dia tahu di momen seperti apa, pemain seperti apa karena udah jelas gitu pemainnya. Mungkin ada masanya Grealish lagi bagus terus saat dia dirotasi dia nggak bisa kembali ke performa awalnya saat dia dimainkan gitu. Artinya Foden juga kemarin saat menghadapi MU bagus banget gitu kan. Apakah dia bisa mampu bermain baik saat dia dicadangkan lagi lalu dimainkan lagi. Ini berbeda dengan tim yang punya pemain 11 yang dimainkan secara reguler gitu. Dan juga celah itu makin ada lagi karena pemilihan squad ini kan berdasarkan ke fitnessnya pemain juga gitu. Dan apakah pemain paling fitness itu adalah pemain yang paling baik kan kita juga nggak bisa lihat di situ. Artinya celah itu ada di situ. Kayak Real Madrid ya hampir dan hampir sama semua gitu ya. Perubahan atau pergantian pemainnya Pep kan beberapa kali justru menjadi blunder kan. Iya. Ketika lawan Madrid kan juga seperti itu kan. Ketika justru mereka masukin Fernandinho ya kalau nggak salah ya. Justru mereka berubah ya. Emang termasuk Stones di bek kanan itu kan. De Bruyne agak sedikit turun sehingga akhirnya diganti. Cuman kan perubahan yang dia coba lakukan justru menjadi blunder. Nah, Pep di beberapa kesempatan di Eropa terlihat seperti itu. Oke lah, itu dia mungkin fansnya Haaland yang nonton udah pada pengen tahu nih seberapa jauh City bisa melangkah. Bukan fans City ya, fansnya Haaland karena fans City nggak tahu ada apa nggak. Oke, kita ngomongin sekarang pindah ke mana nih? Nah, Jebretim juga udah pada nggak sabar nih Ji, pengen dibahas katanya Liverpool dan juga Arsenal jelang akhir pekan nanti ya. Oke, kita bahas tapi setelah ini. Halo Jebretim, kembali lagi di PP Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Seluruhnya memang sekarang di peringkat 60. Tapi kalau lihat dari jumlah total dia tanding kan baru 7 sebenarnya. Dan beda sama Zaka sama Marbella itu cuma 9.000 poin. Jadi sebenarnya itu cepet banget buat ngejar untuk peringkat. Dan PBSI punya rules baru untuk level 750 itu cuma bisa 1 sampai 50 ranking dunia. Termasuk Sabareza jadi nggak bisa main. Itu kenapa Sabareza nggak bisa main? Peringkatnya seberapa? Di 51. Beda 1 poin. Ya, waktu deadline entry-nya dia peringkat 51. Tapi sekarang udah di 36, next 750 udah bisa main. Fajri ditargetkan untuk juara kan di Eropa ini? Iya lah, dia pasti ditargetin juara karena kan dia terakhir-terakhir dia yang paling stabil kan. Iya, paling stabil final juara atau paling 8 besar kalanya nggak pernah di awal kan. Dia paling stabil gitu. Apalagi belum pernah juara di kelas 750, dia pasti pengen juga gitu kan. So far kalau ngelihat Fajarian harusnya sih bisa. Harusnya bisa. Tapi bukan jadi beban nggak sih? Aduh, gitu. Enggak lah, belum beban banget karena kan tumpannya masih ada dua atas. Masih ada Hasan Hendra. Itu dia PB Ina, persiapan wakil Indonesia jelang tur Eropa, dan ada pasangan ganda campuran Dejan Gloria yang naik rankingnya cepet banget berkat berprestasi di Indonesia Series dan Vietnam Open. Selengkapnya hanya di Jebret Media TV. Dan ini dia. Glo itu juga sering jadi pundit PB Ina loh. Oh iya benar, sering kesini sama Vanico ya. Iya betul. Itu kenapa? Ini jaket apa sih? Ngomong jaket apa ini? Halan. Lu apa gunanya pakai jaket itu tapi ditutupin badge-nya? Iya, gua maksudnya nggak ada apa-apa. Enggak, emang modelnya tuh gini. Nggak ada klubnya. Nggak ada klubnya. Ini dia. Sekarang bahas. Ini kayak outer gitu loh. Yang ada ininya. Iya, kelihatan Manchesternya. Kimono gitu ya. Kimono gitu ya, outer yang. Lo yang kayak lo pakai outer ternyata lo disponsorin sama Batik Tip itu. Tenun Timur. Iya, itulah pokoknya. Produk placement ternyata ya. Ternyata di sini sambil jualan. Ntar gue tayang di sini nih. Enggak, udah deh. Kagak masuk ke kas. Jebret. Ini dia bahasan yang tunggu-tunggu antara Jebret Tim. Pastinya ada big match yang sudah menanti juga di akhir pekan antara Arsenal versus Liverpool yang akan ketemu di Emirates Stadium. Nah, kita sempat ngebahas juga Liverpool di hari Rabu kemarin, dan juga ada Arsenal yang sudah easy win di Europa League kemarin yang nggak perlu kita bahas. Jadi kita ngomongin bagaimana sekarang konsistensi Liverpool yang sedang dipertanyakan lawan Arsenal yang sekarang sudah kelihatannya
title contender ya. Mungkin Aldi nggak setuju, tapi lo melihatnya Baru 10. Aldi dulu deh untuk fans Arsenal. Terus sebelum Aldi gue dulu. Oke, boleh. Ini sebenarnya continuity dari yang gue bilang di episode sebelumnya. Apa itu? Bahwa ada jaket yang dari 1,3 juta jadi 300.000. Oh, ini maksudnya. Iya. Jaket apa tuh, Bang? Ini tinggal dipretelin logonya. Jaketnya bagus buat jogging. Tinggal logonya dipretelin, iya. Maksud gue benar, gue nggak ngada-ngada gitu. 300.000. Seperti yang gue, iya 300.000 dari 1,25. Dan seperti gue bilang, ini strategi untuk Haaland nih bisa membuat jatuh hati orang loh ke Itu ya. Haaland. Oh, setuju benar-benar. Ke Haaland. Udah, oke. Oh ya, baik lagi. Lo sekarang dulu. Ya, lo ngomongnya dari fans Liverpool melihat bagaimana menghadapi Arsenal yang lagi katanya lagi jago-jagonya nih, lo yakin? Gua tuh cuma mau ngambil dari sisi psikologi. Oh iya. Seneng banget. Ya. Psikologi sampai rambut lo kayak bocah. Kok kayak Oh, nggak, bocah? lanjut, Jadi lanjut. lu nggak tahu fashion French kiss Friends, nggak tahu. bukan dong Friends kenapa? Ya. Bapak-bapak wajar sih. Lanjut. Lo bagaimana psikologis? Ini psikologi seperti yang dilakukan oleh pendukung AC Milan. Waktu sebenarnya ngarepnya juara. Era 80 apa? Ngarepnya juara, tapi setiap ditanya, enggak lah jauh. Berarti nggak lo? Iya. United sempat gitu. mengalaminya kan, yang akhir takut sampai jinx peringkat ya. 2 takut gitu. Iya. Gua rasa kalau ada fans Arsenal yang udah melihat sampai dengan kan sekarang nggak nyampe Desember, dulu Iya, kan betul. hitungannya nyampe Desember Desember terus dia biasanya. drop kan. Tapi kan ini cuma sampai November. November ya. November. Jadi patokannya kalau emang Oktober ini mereka bisa tetap seperti sekarang, wajar kalau kita mengatakan calon juara. Oke. Tapi mungkin bagi fansnya supaya nggak kelihatan terlalu Kayak fans MU ya, berharap di bawah gitu ya? Enggak. Enggak. Tapi sebenarnya berarti ya dong. Yakin gue. Iya dong. Kan selalu kita kita Justin selalu enjoy the moment. Iya. Ini kayak masih yang Cari nggak aman mau, itu, cari tapi aman. nunggu ngebom. Kalau akhirnya kejadian juara. Iya. Pasti itu namanya kalau dari sisi psikologis itu namanya orang yang pasif agresif. Oh, itu dia. Dia nyimpen, tapi sebenarnya dia perlu ya kalau bener nih. Kalau nggak bener kan, Gua bom, ya gua udah. bom. Alhamdulillah. Aman ya. Ya psikologis kita belajar psikologi. Beda malu ya, kalau lo ngocol aja dulu ya. Gua yang penting selama ada kesempatan agresif dulu. Akhirnya gue sebel sama Nunes. Udah, terima kasih. Gondrong dong. Di, lo melihat Arsenal yang lagi, tapi kan lo berapa kali gue tanya, kelihatannya masih belum yakin dia menjadi title contender. Apa yang menurut lo belum terlalu yakin? Kita Dan sekarang bahas menghadapi Liverpool. Arsenal Liverpool ya? Iya, melawan Liverpool. Setiap tim ini punya nemesisnya. Artinya adalah beberapa tim yang sulit sekali untuk menang menghadapi tim lain. Oke. City contohnya menghadapi Palace musim lalu malah nggak menang juga kan. Dan Arsenal ini nemesisnya buat gue Liverpool. Terakhir Arsenal menang di Liga menghadapi tahun Liverpool lalu itu 2020 Juli. Ya, 1920, musim 1920 pokoknya itu ya. Iya, 3 musim lalu. artinya adalah emang ini tim sangat amat sulit menghadapi Liverpool. Even saat Liverpool lagi nggak baik-baik saja pun Arsenal nampak sulit menang gitu. Dan bagaimana juga Arsenal musim ini nggak pernah clean sheet di kandang gitu kan. Artinya adalah sangat amat mungkin gitu. Dan lebih lucunya lagi adalah Arsenal ini selalu ramah terhadap tamu yang datang ke kandang gitu. Dan juga pemain-pemain, artinya makanya gue nggak akan kaget kalau tadi Bang Valen bilang, gue sangat amat sebel sama Nunes. Gue kaget kalau Nunes bakal bikin gol nanti. Oh ya? menghadapi Oh, Arsenal. Kalau si Abrar tetap aja Liverpool ketar-ketir. Emang. Oh iya, wajar Abel ngomong gitu karena emang Arsenal sendiri sudah dalam rekor yang bagus. Nah, sekarang fans Liverpool gimana? Gitu. Ini maksudnya Iya. fans Liverpool. Kalau kan fans City. sih? Itu biru Wah, soalnya. ini kadang-kadang seperti yang dilakukan netizen. Berusaha nge-framing. Bener, tunjukin itu jangan apa. Kata gua orang kata-kata gua ada komanya kok dipotong. Oh iya, lupa. Framing. Dipotong ya. Janganlah kita begitu. Gimana fans Liverpool rasanya? Ya, Oh iya gitu. Aduh, Arsenal doang ini loh. kalau untuk long term gue ragu ya gue bilang kan. Untuk lawan Arsenal Tapi untuk dulu. lawan Arsenal, gue tetap yakin. Yakin? Kenapa? Maksudnya Klopp tuh sudah mencoba yang tadinya dia ngotot pemainnya itu aja formasinya 4-3-3 terus nggak ngubah formasi, gaya main sama, nggak coba tusukan dari tengah, semua mengharapkan keajaiban ada crossing dari kedua sayap terutama dari sisi kanan, lalu di tengah ada yang nyamber. Itu aja ya. Sampai terakhir Nggak. main dia coba dengan udah deh gue mainin 4 striker loh. Ya. 4 pemain depan yang dia main dengan formasi 4-2-4 dan hanya mengandalkan Henderson dan juga Thiago di tengah. Ternyata works. Ternyata bisa gitu. Maksudnya Trent yang tadinya betul-betul cuman ke depan, di depannya nggak ada lagi pemain yang bisa ngebantu dia untuk memberikan serangan. Ternyata bisa ada Jota di situ bisa dimainin, ada Luis Diaz juga yang di kiri bisa tetap tampil seperti itu. Jadi
perubahan yang coba dihadirkan oleh Klopp udah menghadirkan sisi positif walaupun baru satu pertandingan, cuman it matters ketika lu sulit mencetak gol tapi akhirnya lu bisa mencetak perubahan ya. mencetak gol dengan perubahan yang lo datangkan. Jadi modal itu menurut gua sudah cukup untuk bisa menghadirkan balik lagi kepercayaan diri pada pemain Liverpool. Oke, sebelum kita menyapa tamu kita yang sudah standby, Len, lo kalau melihat TAA menjadi gelandang, lo setuju nggak? Udah waktunya ya. Prospeknya, udah Jadi kayak dia Kimmich dan juga Lam jangan gitu ya? ditaruh belakang deh. Karena emang kayak kemarin pun tendangan bebasnya kan kalau bukan bahas permainan di belakang, tapi biasanya banyak narasinya ngomong kan itu dia membalas segala kritikan ya. Tapi kan itu berarti tetap dari sisi ofensifnya. Betul, Dan dia belum. memang harus gua akui lah sampai dengan musim ini pun tim lawan tetap cecer dia, apalagi kalau sampai dia di kanan, Milner juga di kiri, misalnya yang lain cedera, pokoknya tuh udah deh kelemahan dari Liverpool. Walaupun harapannya dia cepet nyerang sehingga pemain lawan yang dari sisi sana kan nggak ikut overlap juga. Tapi kenyataannya kan kalau ketemu kayak City yang bisa pinter untuk tetap ngepres sisi dia, akhirnya kebanyakan kan ketinggalannya. Terus kedua, gua nggak tahu Van Dijk lagi agak beda ya main di Belanda dengan main di Liverpool. Yang ketiga, gue lihat combination of play-nya lagi udah kebaca. Tidak ada, gue lihat main kombinasi baik itu segitiga, persegi panjang maupun trapesium ya, yang mungkin bisa diterapkan dari berbagai nama yang sebenarnya dalam strateginya Klopp. Terlalu kebaca, apalagi kalau ke Salah ya. Salah tetap tajam segala macam, tapi ketika ketemu lawan yang udah bisa matiin dia, gue lihat dia tuh memang bawa dulu, baru nanti ya udah hafalannya lah. Justru yang tetap gue konsisten untuk mendukung adalah kalau ada Firmino ya. Dialah yang menurut gue bisa menjadi pembeda, baik itu ganggu doang sebagai orang yang pertama bertahan maupun juga ngacak-ngacak dari dia nomor 9 kah atau kantor dia dimainin bayangan dan lain sebagainya. Jadi malah Firmino yang kita anggap udah tinggal abis doang, lah kok nih orang masih oke. Udah kayak waktu Benzema tinggal Ronaldo ya, malah makin gacor gitu ya. Oke, sekarang kita akan menyapa dua teman kita penyiar yang udah standby. Ada dia udah di Liverpool ya? Ini si Patra Gumala dan juga ada Leo Utomo, yang satu fans Liverpool, yang satu fans Arsenal. Lo kalau melihat duel big match, bisa dibilang big match ya? Lo masih setuju ini dibilang big match ya? Mungkin dari Patra, lo melihat lawan Arsenal itu big match ya, Pat? Big match lah. Bukan dari urutan peringkat, tapi dari value-nya sih masih big match dong. Ngebela diri sendiri. Tapi kalau lo melihat sekarang Liverpool, Pat, lo yakin nggak Liverpool sekarang masih bisa bangkit lagi, atau lo melihat ini udah abis gitu kalau dia nggak disupport sama manajemen? Gue sejak lawan MU starternya Henderson sama Milner, gue udah nganggap abis sih musim ini udah selesai sih. Kalau nggak beli pemain sih ya udah selesai aja. Kayak ya lu bayangin untuk tim Liverpool tuh starternya masih ada Henderson sama Milner sih aneh menurut gue gitu. Nggak ada harapan juara ya kalau gue ya. Selama masih kayak gitu sih, kayaknya sih masih nggak ada harapan sih, Ji. Nah, ini buat Leo kan fans Arsenal nih, lo pasti ngeliat Arsenal lagi bangga-bangganya. Tapi lo adalah fans Arsenal yang tipikal optimis sebagai title contender, atau lo tadi yang dibilang Valen, masih malu-malu untuk mengakui Arsenal sebagai title contender karena takut nanti akan selip pada waktunya. Lo melihat seperti apa, Leo? Gue tipikal yang realistis lah. Arsenal itu kan jagonya karena lawannya tim-tim kecil, kakakku. Seperti Tottenham. Seperti Tottenham kemarin ya? Iya, lawan Tottenham itu menang karena kartu merah. Kalau tidak ada kartu merah itu belum tentu menang, bro. Iya. Tapi kan secara permainan sekarang udah berkembang di bawah Arteta. Lo melihat ini kan prospek yang bagus gitu. Iya betul, sedikit lebih berkembang lah, tapi finishingnya kan masih jahe lah. Lu kagak lihat kemarin lawan tim apa? Tim Bodo Glimt. Bodo Glimt ya. Buset. Finishingnya jauh bener. Iya, rotasi sih, cuman kan tetap aja mental juaranya masih jauh. Agresif sih agresif, ya kan? Nah, ini kalau melihat nanti malam bukan realistis deh, dia pesimistis deh. Dia pesimis ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya juga enjoy the moment ujung-ujungnya nih. Nah, ini kalau melihat nanti duel antara Arsenal dan Liverpool, Pat, lo melihat lawan Arsenal, lo jagoin mana? Jagoin tim lo atau lo pesimis lawan Arsenal yang lagi jago? Gue minggu besok main di kandang Arsenal, nggak kalah aja udah bagus kalau menurut gue.
Kalau gue ya. tapi Nggak kalau- kalahin udah bagus. Tapi ngomong-ngomong lu terakhir nonton Liverpool kapan, Pat? Langsung? Terakhir nonton apa nih? Langsung, pernah ya? Di Singapura kemarin. Oh, sama Di siapa? Singapura Sama siapa? kemarin. Sama ada tuh hostnya Jebret juga tuh yang Oh, sama dia. sibuk banget itu. Dia sama siapa? Iya. Sendiri? Waduh, masa dibuka di sini? Oh, jangan kalau gitu ya. Udah, kasih prediksi dulu, Pat, buat lo Arsenal Liverpool, Pat. Feeling gua Arsenal Liverpool 2 sama sih. 2 sama, main aman. Oke, kalau lo buat akan seperti apa? Gue menang tipis lah. Siapa? Arsenal menang tipis dari Liverpool. Liverpool back tengahnya lagi caur sih, si Matip ya itu mah diobok-obok dia mah mau Odegaard bener liatin aja. Kalau menurut lo, Matip. Pat, kalau menurut lo dari Arsenal siapa yang bisa jadi titik lemahnya nanti? Aduh, gua tuh nggak tahu ya. Gua ngelihat Granit Xhaka di tengah tuh belakangan lagi Jago. apalagi pas lawan Spurs kemarin. Tapi entah kenapa kayak lawan Liverpool kayak titik lemahnya di dia deh. Ya, bisa juga ya. Oke, thank you, Iya, Pat. makasih ya. Thank you udah ngasih prediksinya. Undang-undang gue kapan-kapan ya bahas prediksi timnas kayak waktu itu ya. Siap, Ji. Ya, ini dia sama teman penyiar, temannya Dias Danar di radio yang sama. Mereka rupanya sama-sama pesimis sama timnya ya. Sama juga gue sama Patra sempat main bola di satu tim yang sama. Gimana tuh? Mana sekarang ya? Oh, di timnya Patra itu apa sih yang pakai baju merah putih? Gue lupa nama timnya itu, sama Dias Danar juga ya. Oke, kita pindah kemana, Nes? Ada apa lagi, Nes? Apalagi kita bahas apalagi sih sekarang? Liverpool. Liverpool ya? Iya, otak-atik line up menurut kalian. Bahas formasi, skema nanti Oh, iya. menurut kalian. Starting line up terbaik kalian Arsenal, menurut lo siapa yang Buat Arsenal tentunya nggak akan banyak perubahan gitu karena semua pemain juga lagi sedang on form di lini belakang tentunya Zinchenko, Saliba, Gabriel dan juga Ben White, terus tengahnya Partey dan juga Xhaka, depannya Martinelli. Nah ini pemain Ini ya, yang paling terbaik mengharapkan Martinelli karena si mana Martinelli itu kiri dia akan berhadapan dengan Arnold yang sering maju ke atas. Itulah chance atau ruang yang gua harap dimanfaatkan oleh Arsenal untuk sering maju ke depan. Sementara si Mikas gua sih melihatnya lebih bagus dalam bertahan dan buat gua sama seperti ini juga Odegaard dan juga Gabriel Jesus di lini depan. Kalau melihat dari formasi Liverpool, Mas Arya? Ya, kalau ngelawan Arsenal sih gue rasa balik lagi ke 4-3-3 ya. Walaupun kemarin nyoba 4-2-4, cuman Henderson dan juga Fabinho ya, gue rasa wajib karena orang yang bisa nutupin Arnold cuman Henderson. Ya. Berapa kali dicoba, Fabinho pun nggak kuat gitu untuk bisa nutupin posisi Arnold. Karena nggak punya speed dia kan. Walaupun kalau kita bilang ini pemain bertahannya jelek, tapi Klopp memang nggak mau dia bertahan. Maksudnya pemain ini si Arnold memang gue pengennya dia ada di depan. Sementara yang bantu pertahanan adalah Henderson. Dan makanya kenapa Henderson tetap layak dimainkan. Sementara yang bantuin dia untuk berantem di tengah tetap Fabinho, Thiago bisa untuk memberikan umpan-umpan lewat tengah. Harapan gue Thiago bisa masukin passing-passing lewat tengah. Kalaupun nanti deadlock, gue kok berharap kapan akan Arthur starter ya? Nggak main, minggu ini nggak main. Minggu nggak main. Ya kalau kedepannya mungkin buat Liverpool, kalau nggak ada Thiago, si Arthur gue pengen banget dia bisa masuk ke lini tengah Liverpool karena lini tengah itu yang menurut gue kekurangan dari Liverpool. Tetapi kalau untuk di partai ini, ya ini adalah starter yang terbaik. Ya mungkin si Mikas kalau Robo katanya udah bisa bermain juga menjadi Robo juga nggak main minggu ini. katanya bisa main di Jadi gue minggu ini. Robo dan Arthur Melo nggak akan main minggu ini katanya. Oh, udah pasti ya. Iya. Kalau nggak ya udah berarti si Mikas ya itu tadi line up yang terbaik juga. Prediksi skor berarti? Prediksi skor. Gue sih, gue berharap justru Liverpool pakai 4-2-3-1 seperti di Eropa ya. Karena kalau pakai 4-2-3-1 artinya bertahan cuma ada Henderson dan juga Thiago. Keduanya ini, gue nggak melihat dia mampu memberikan bantuan pertahanan seperti saat menggunakan 4-3-3. Saat 4-3-3 pasti Liverpool lebih rapih dalam membantu pertahanan. Sementara saat 4-2-3-1 artinya cuma ada Thiago dan juga Henderson. Gue nggak melihat Thiago ini mampu menutupi celah yang ditinggalkan oleh fullback. Kalau Henderson, gue yakin lah masih. Kalau Thiago gue nggak. Makanya Fabinho main ya. Makanya Fabinho main di situ. Itulah kalau pakai 4-3-3 gue udah serem sama Liverpool. Tapi kalau pakai 4-3-1 seperti di Eropa, itulah. Minggu lalu juga menghadapi Brighton dia pakai 4-3-3 juga dan kebobolan sampai 3 seorang Trossard bisa hat-trick. Dan buat gue kalau ditanya soal prediksi ya Arsenal 2-0. Arsenal 2-0. Ini Mas Arya berapa Gua skornya?
Imbang sih. Imbang ya? Sama. kayak Tapi gue tadi. pengen Liverpool sih yang menang. Yang Liverpool Kita kan pasti dari lah. hati ya. Oke. Oke, kita tanya lah ke Jebretin kalau menurut kalian siapakah yang akan menang nanti ya, The Gunners atau The Reds menurut kalian? Ya kan sekarang sudah Sambil- waktunya habis nih ya. Enggak dong, Oh, belum lu ya? nggak mau bahas Ronaldo. Oh iya, Nggak mau bahas Dia udah Ronaldo. habis kan yang harus pindah. Nggak lagi. boleh. Ini bahas Ronaldo kebetulan kemarin kita kan sempat ngebahas di pertandingan terakhir di mana Ronaldo nggak dimainkan sebagai starter maupun juga dari super sub ya. Dan kemarin banyak gue baca komentar-komentar dari Jebret Tim yang membanter Aldi ya. Tuh lihat di ketika dimainkan sebagai starter pun ya dia memang sudah habis. Lo melihat kemarin apa pembelaan untuk Ronaldo yang memang kemarin begitu banyak peluang depan gawang dia nggak bisa efektif juga gitu. Kali ini gue harus setuju sama Paul Scholes yang Oke. bilang bahwa saat lu nggak memainkan Ronaldo di Liga, tapi lu memainkan dia di Europa League, itu sebenarnya adalah bukti bahwa lu nggak respect sama karir Ronaldo. Oke, ya karena mainnya di Liga Paul Muhammad Scholes, ya. itu Paul Scholes yang ngomong karena lu main di legenda Liga, ini. Bukan di big match ya. Big match dan dibandingkan saat lu menghadapi Europa League, menghadapi tim Beach Club Bali itu ya. Beach Omnia. Club Bali. Oh, udah nggak ada. Ya, Oh, Kak. udah lokas Update sekarang. ya. Udah ada lokas soalnya sekarang. Jangan promosi Nes, bayar lu promosi. Oh iya, lupa. Justru di situ bentuk disrespect terhadap Ronaldo. Walaupun kemarin Ronaldo nggak bikin gol ya, nggak selalu semua penyerang itu ditugaskan bikin gol. Dia bikin assist kok Iya, di gol iya. ketiga. Iya. Dia lumayan bagus kok menghadapi. Bekerja keras sih. Iya, ya. dia bekerja Tetap. keras banget. Sementara wingernya United ini kan cutting in ke dalam shooting. Artinya Iya, iya, begitu. Cutting kiri juga begitu. Cutting in ke dalam shooting. Nggak ada bentuk yang dia pengen nyuplai Ronaldo. Ada menit 77 harusnya bikin gol. Cuman ya namanya Ronaldo masih manusia. Yang kena tiang. Yang kena tiang bisa bikin kesalahan gitu loh. Lu jangan sekali bikin kesalahan lu hujat dia gitu loh. He's still pemain terbaik dunia. Tapi gitu kan buat in gua. the end of the day kan pertanggungjawaban seorang ujung tombak striker ya adalah gol gitu kan walaupun memang Ya, ada fungsi lain ya. Cuman di partai kemarin keterlibatan dia sama tim itu kental banget gitu. Maksudnya dibandingkan yang pertandingan-pertandingan di mana dia dimainin itu terlihat sekali dia agak jauh dari permainan tim gitu. Oh berarti ini dua-duanya masih ngebela Ronaldo ya? Iya, Ya maksud kan? gue dari sisi permainan kemarin tuh dia sudah terlibat dalam permainan, memberikan assist, tapi di beberapa kesempatan di mana dia harusnya melakukan tembakan, Ya. keeping lagi, goreng lagi. Nah, momentum-momentum pilihan beberapa yang menurut gue salah dari Ronaldo sempat terlihat di pertandingan kemarin. Dia nggak pede untuk melakukan tembakan. Giliran pede, melenceng ke kanan. Giliran harus dia tembak, dia coba untuk gerak dulu, akhirnya momentum ketutup dua orang, dia harus ngoper lagi. Jadi beberapa pilihan eksekusi kemarin agak kurang dari Ronaldo. Cuman the way he plays itu udah mulai terlihat bahwa dia udah mulai ngejel dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya di mana kayak terisolasi gitu kan, dia frustrasi sendiri, jarang dapat bola, jarang terlibat dalam permainan. Dan wajar juga akhirnya merasa terisolasi, merasa nggak pede karena Ronaldo emang selama ini main nggak pernah dia datang dari bangku cadangan, dia harus menjadi bench warmer, dia adalah seorang pemain yang pengaruhnya dimana juga. apapun klubnya dia selalu menjadi starter utama, menjadi pemain utama di mana satu tim itu berada di belakang Ronaldo untuk supply dia dan beberapa kali pun emang works out gitu. Tapi saat ini kan Ronaldo dihadapkan dengan situasi bahwa dia harus datang dari bangku cadangan gitu kan, menunjukkan performa yang sulit gitu dengan line up yang Mas Haryo bilang tadi nggak begitu support Ronaldo gitu. Artinya bahwa ini situasi yang nggak enak juga buat Ronaldo gitu dan nggak bisa juga diharapkan bahwa saat lu dimainkan ya lu harus deliver ya, susah juga lah. Nah ini menarik karena udah mulai banyak suara-suara minor ya udah ngomongin, nah itulah Rashford dan juga Martial harusnya dipasang jadi pemain utama dan juga reguler. Wah, lu setuju dong? I dare you, main week in week out, lo bisa konsisten nggak Rashford dan Martial menjadi pencetak gol utama untuk untuk MU karena udah bertahun-tahun dibuktikan nggak pernah bisa konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Rashford golin Ya makanya, iya maksud kan di maksud starter gua juga susah juga. Maksud kan? gua itu mereka kan hanya bisa bagus ketika ngandelin skill, bukan permainan tim. Kemarin pun juga golnya skill kan, bukan Jadi permainan mending tim. Martial ya dibandingin Rashford. Nggak ada dua-duanya. Kalau bisa, jadi Oke, kalau boleh, ini antara Ronaldo, Vini sama dua striker ini ya sama-sama 50-50 ya. Jagonya ganti-gantian, kadang-kadang super sub, kadang-kadang bisa main jadi starter. Oke, kita kan Oke, jadi nggak penutup kita. kerasa udah 1 jam lebih, Ya, mahal Panji kita banget ya. nemenin Jebretin. Nanti kalau mau tahu soal Rashford Martial tunggu di YouTube gue ya. Udah berani sekarang bikin YouTube. Terima kasih banyak Jebretin udah ngeramein hari ini. Kita ketemu lagi Aku ya. izin dulu nanti. Iya. Ya, oke, tunggu ya. Bye-bye. Ngajak siapa?